salawat dan salam sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Hari ini adalah tanggal 29 September 2012. Waktu sholat masuk pada pukul 12.41. Yang tidak sebagai khatib adalah Bapak Dr. Bambang Irawan Jumat. Kemudian tidak sebagai imam adalah Perandes Haji Abdul Rahman Zali. Selanjutnya kami informasikan pengajian Ahad subuh tanggal 23 September 2012. Penceramah kita akan diisi oleh Bapak Hafiz Muhammad Salihul Amri. Kemudian pengajian Selasa malam 25 September 2012 ceramah diisi oleh Bapak Dr. Ahyar Zain Jumat. Kemudian pengajian tafsir Al-Quran setiap subuh Selasa dan Jumat subuh insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Haji Nazrul Fahri dan Perandes Haji Mahmudin Sirait. Selanjutnya kegiatan pemiritan akan disampaikan melalui selebaran dari rumah ke rumah. Sedangkan pemiritan Kopimu hari ini akan dilaksanakan di Masjid Al-Mustaqim. Selanjutnya laporan kas makmur Masjid Al-Mustaqim saldo sebesar Rp149.192. Kemudian kas pengembangan atau pengeluaran sampai dengan hari ini Rp15.041.000. Kemudian pemasukan Rp8.200.000. Demikian informasi kami sampaikan untuk kita maklumi bersama. Dan kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة. حي على الصلاة.
Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi balagha risalah wa nasaha al-ummah wa adda al-amanah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadi hatta ataahu yaqin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzim fil nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'amu al-ba'isal faqir. Shadaqallahu al-'azim. Ma'asyiral muslimin jamaah iman rahimahullah. Mari sejenak kembali kita tundukkan kepala kita, menatap mata batin kita. Betapa sesungguhnya kita manusia di dalam hidup ini keberadaannya seperti satu titik. Satu titik jika jasad kita ini dibandingkan dengan besarnya bumi Allah, tubuh kita seperti satu titik, bahkan kurang dari satu titik. Bumi yang kita anggap luas itu ternyata kalau kita memiliki pengetahuan, ternyata seperti satu titik juga dibandingkan dengan ratusan miliar benda-benda yang ada di alam jagat raya. Bumi yang kita anggap luas pun seperti satu titik. Konon lagi diri kita ini secara jasadiah yang dibandingkan dengan benda-benda yang ada di alam jagat raya. Usia kita pun kalau kita renungkan di dunia ini seperti satu detik saja. Memang rata-rata usia manusia di dunia ini sekitar 65 sampai 70 tahun. Itu rata-rata. Tetapi apalah artinya 65 sampai 70 tahun jika dibandingkan dengan kehidupan di akhirat yang bukan 1000 tahun, bukan 1.000.000 tahun, bukan pula 1.000 juta tahun. Tetapi kita hidup di akhirat kekal selamanya. Tidak bisa dibandingkan dengan kehidupan yang cuma 65 sampai 70 tahun. Makanya Al-Quran menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wal akhiratu khairun wa abqa, dan akhirat lebih baik dari dunia. Di antara kehidupan kita yang satu titik dan satu detik itulah tentunya Allah menciptakan kita dengan tujuan dan rencana yang jelas. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita dengan target-target besar. Adalah hal yang mustahil kalau Allah menciptakan kita untuk urusan yang kecil, untuk urusan yang sepele, itu mustahil. Disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat 23 ayat 115. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afa hasibtum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu menyangka, apakah kamu mengira, kata Allah, bahwa kamu diciptakan untuk urusan yang kecil? Dan apakah kamu juga menyangka kamu tidak akan dikembalikan kepada Allah? Ayat ini sesungguhnya ingin menegaskan kepada kita bahwa Allah menciptakan kita dengan target yang besar, dengan tujuan yang besar. Oleh karena itu kita sebagai makhluknya yang terbaik ini juga berbuat, berencana dengan perbuatan dan rencana-rencana yang besar.
Benar orang bijak yang mengatakan kalau kamu gagal membuat rencana besar dalam hidup, sama saja itu dengan merencanakan kegagalan. Bisa diprediksi kita gagal. Kenapa? Karena gagal membuat rencana. Jadinya merencanakan kegagalan. Hanya soal waktu. Kita jadinya gagal karena gagal membuat rencana. Tapi insya Allah kalau kita berhasil membuat rencana-rencana besar dalam hidup yang satu detik, insya Allah kita termasuk orang-orang yang merencanakan keberhasilan. Gimana keberhasilan itu hanya soal waktu. Tergantung seberapa besar dan seberapa nyata target-target yang kita buat dalam hidup ini. Masyaallah muslimin jamaah rahimahumullah. Mulai pagi tadi saudara kita diberangkatkan ke Makkahul Mukarramah menjadi Baitur Rahman. Begitu banyak sudah kita mendengarkan wajib dan rukun haji, makna haji, berikut dengan ritual-ritual haji yang dilaksanakan. Tetapi pada kesempatan ini khatib ingin membicarakan perspektif haji dalam cara pandang yang berbeda. Setidaknya ada 4 hal yang harus dipahami bagi siapapun yang akan berangkat dan sudah berangkat. Ini tetap menjadi salah satu sudut pandang kita dalam memaknai perjalanan haji. Karena kalau kita sudah salah memaknai perjalanan haji, sama saja kita sudah gagal membuat rencana besar. Setidaknya perjalanan haji itu bisa disebut juga dengan pertama, haji itu adalah sebagai rihlatut tarikhiyah. Perjalanan haji itu adalah napaktilah sejarah. Siapapun yang berangkat ke Makkahul Mukarramah tidak boleh melupakan sejarah. Karena haji itu adalah rihlatut tarikhiyah, napaktilah sejarah. Saudara kita, keluarga kita yang sampai ke Makkahul Mukarramah harus mengingat peristiwa-peristiwa besar yang pernah terjadi, momentum-momentum besar yang pernah ada di sana. Ini tidak lain untuk menambah tingkat kekhusyuan, tingkat keikhlasan di dalam melaksanakan ibadah haji. Sebut saja misalnya bagaimana dulu Nabiullah Ibrahim membawa istrinya Siti Hajar yang hamil besar ke Makkahul Mukarramah. Ketika anak yang ditunggu-tunggu berpuluh-puluh tahun terlahir, turun perintah agar Nabiullah segera meninggalkan anak dan istrinya di tempat yang tandus, panas dan gersang. Saat itu istri Nabiullah Ibrahim bertanya, kira-kira dialognya seperti ini. Ya Zawjul Mahbub, wahai suamiku tercinta, atakunkuni fi hadzal makan la ahadan wa la zar'an, hal hadza min amrillah. Wahai suamiku tercinta, apakah betul-betul tega kau meninggalkan anakmu dan istrimu di sini, anak yang baru lahir? La ahadan wa la zar'an, tidak ada orang di sini, tidak ada pula tempat bercocok tanam. Hal hadza min amrillah, benar ini perintah dari Allah. Saat itu Nabiullah dengan mengorbankan perasaan, dia mengatakan, bala hadza min amrillah, benar ini perintah dari Allah. Tapi apa jawab istri Nabiullah Ibrahim? Laukan hadza min amrillah, inni qad raditu billah. Kalau ini betul-betul perintah dari Allah, sungguh cintaku kepada Allah melebihi di atas segalanya. Aku ridho dengan apa yang diperintahkan Allah kepada aku. Ini adalah sebuah jawaban istri yang salihah yang menjadikan Allah sebagai tumpuan cintanya kepada Allah melebihi di atas cinta yang ada di dunia ini, termasuk pada suami, pada anak, apalagi sekedar harta dan jabatan. Saat itu Nabiullah pun meninggalkan dengan perasaan yang berat. Anak yang selama berpuluh-puluh tahun itu harus ditinggalkan di tempat yang tandus. Tetapi di dalam meninggalkan itu dia tawakal kepada Allah, dia berdoa kepada Allah. Dan luar biasa doa Nabiullah Ibrahim ketika meninggalkan istri dan anaknya pun diabadikan dalam Al-Quran.
Ini doa yang terlahir dari ketulusan, dari kesungguhan, dari kedekatan dan cintanya kepada Allah. Apa doa Nabi Ibrahim ketika meninggalkan anak dan istri dari Makkatul Mukarramah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, aku tinggalkan keluarga, anak dan istriku di tempat yang tandus, tempat yang gersang, tidak ada tempat bercocok tanam di rumahmu ya Allah. Rabbana liqimus shalah, ya Allah, jadikan keluargaku kelak termasuk orang-orang yang melaksanakan ibadah sholat. Faj'al afidatan minan nasi tahwi, jadikan orang-orang yang kebetulan datang kemari bersimpati kepada istri dan anak kelak. Dan jadikan tempat ini didatangi orang berbondong-bondong. Warzuqhum minats thamarati, berilah keluargaku rezeki berupa buah-buahan. Menunggu buah-buahan, sedangkan pohon pun susah tumbuh. Tapi itu tidak soal. Biar Allah yang memikirkan dan melakukannya, kita hanya berdoa. Dari mana datangnya buah? Yang jelas anak dan istriku bisa selamat di tempat yang tandus dan gersang. Warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun, beri mereka rezeki berupa buah-buahan ya Allah, mudah-mudahan mereka termasuk keluarga yang pandai bersyukur. Bukan tanggung pengorbanan pikiran dan perasaan yang harus dicurahkan demi untuk melaksanakan perintah Allah. Oleh karena itu disebutkan dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Sesungguhnya rumah ibadah yang pertama kali dibangun di muka bumi ini adalah di Bakkah. Allah menyebutkan dengan Bakkah, bukan Makkah. Kenapa Bakkah? Beberapa ahli tafsir mengatakan Bakkah itu berasal dari bahasa Arab baka yabki. Baka yang itu menangis. Kalau Bakkah tempat bercucurannya air mata, tempat pengorbanan perasaan telah dicurahkan di Makkatul Mukarramah. Dan Nabi Ibrahim berangkat pergi meninggalkan anak dan istri. Ini adalah sebuah rihlatul tarikh, bahwa siapapun yang akan menjadi tamu Allah harus mengenang apabila sejarah ini, bahwa ketika nanti di sana mendapatkan masalah, tentu dalam perjalanan selalu ada masalah. Apakah tersesat, apakah antri makanan, apakah kehilangan, macam-macam persoalan di sana. Tetapi ingatlah bahwa dulu Nabi Ibrahim sudah mengorbankan perasaannya, dan itu tidak sebanding kalau kita mendapatkan masalah di Makkatul Mukarramah atau di Madinah. Ini yang pertama yang harus kita camkan, bahwa perjalanan haji adalah rihlatul tarikh. Nampak tidak sejarah, ada semangat yang begitu kuat sebagai bukti bahwa kita mencintai Allah di atas segalanya. Yang kedua, yang patut dipahami bagi para dhuyufur rahman, tamu-tamu Allah, perjalanan haji itu juga disebut dengan rihlatul hadariyah. Rihlatul hadariyah ini adalah perjalanan peradaban, bahwa siapapun yang menjadi tamu Allah di Makkatul Mukarramah atau di Madinah, orang-orang yang siap untuk membuka diri, ketika dia sampai ke sana, yang apa yang dilihatnya sekelilingnya itu adalah guru. Dia siap membuka wawasan seluas-luasnya, membangun network, membangun jaringan seluas-luasnya. Jadi tidak melulu berhenti kepada persoalan ritual, karena Islam tidak berhenti pada ritual. Tapi bagaimana juga di samping ritual kita bisa membangun network, mencari guru sebanyak-banyaknya. Di sana kita bisa berdialog, berdiskusi, melihat apa yang bisa, yang bermanfaat, yang bisa kita bawa pulang sebagai pengetahuan. Kalau Imam Bukhari itu terkenal memiliki guru sampai 1000 orang, tapi umat Islam banyak yang hanya berguru dengan 1-2 orang guru, tapi merasa paling alim, merasa paling tahu, berdebat tidak mau kalah, baru berguru pada 2-3 orang guru. Jadi berangkat ke Makkatul Mukarramah itu adalah perjalanan peradaban, bahwa setiap umat Islam harus cerdas, harus sering-sering membangun network.
Dan ini jelas disebutkan dalam Al-Quran bahwa sebelum ritual dan wajib haji dilaksanakan, ada persoalan penting yang harus dilakukan. Apa itu? Itulah yang disebutkan dalam Al-Quran. Yashhadu manafi'a lahum. Berangkat ke Makkah Mukarramah agar kita bisa menyaksikan, melakukan observasi, melakukan studi banding di sana. Manafi'a lahum, menyaksikan apa yang bermanfaat, supaya kita bisa cerdas membawa oleh-oleh itu ke tanah air kembali. Sebut saja misalnya di tanah Makkah itu tanahnya tandus gersang, tetapi masyarakatnya makmur, masyarakatnya sejahtera luar biasa. Berbeda dengan di Indonesia, yang katanya tanah Indonesia tanahnya seperti surga, tongkat kayu dan batu jadi tanah. Ketika ada orang Arab jalan-jalan ke Bogor, dia lihat air-air yang jernih mengalir, berbagai macam pohon-pohon, bunga-bunga dari berbagai macam warna-warni. Saat itu orang Arab mengatakan, "Anji, hadal firdaus fid dunia." Luar biasa. Ini surga di dunia. Karena Al-Quran seperti yang ada dibicarakan dalam Al-Quran, di mana ada air yang mengalir di bawah, ada tumbuh-tumbuhan dengan berbagai macam warna. Mereka tidak bayangkan ternyata ada tanah sesubur di dunia ini seperti di Indonesia. Tetapi meskipun tanah Indonesia ini subur, kita lihat saja kemiskinan sepertinya jalan di tempat atau malah bertambah. Ini adalah sebuah perjalanan peradaban umat. Saudara kita yang berangkat ke Makkah Mukarramah harus melakukan studi banding. Alangkah indahnya kalau pemilik otoritas Masjid Madinah ataupun Masjid Haram di Makkah itu, setelah jemaah melaksanakan ritual-ritual haji, yang sesungguhnya ritual haji itu kalau kita hitung-hitung 3 hari, 4 hari selesai. Sementara saudara kita yang menjadi beliau rahmat sampai 35-40 hari. Kalau dihitung-hitung ritualnya hanya 3 atau 4 hari. Kemudian hari selanjutnya untuk apa? Tapi yang digunakan kebanyakan adalah untuk belanja. Bahkan pemilik otoritas Masjid Madinah dan Masjidil Haram di Makkah tidak membiasakan membuat semacam pertemuan-pertemuan ilmiah, diskusi-diskusi ilmiah, bedah buku, supaya saudara-saudara kita umat Islam yang berkumpul di sana tersadarkan, akhirnya mengetahui bahwa umat Islam di dunia ini sesungguhnya minoritas. Dari jumlah manusia di dunia yang ada 7 miliar ini, umat Islam berdasarkan survei hanya 1,5 ataupun 1,6. 1,6 miliar dari 7 miliar ini artinya umat Islam ini minoritas. Kita mengatakan mayoritas kalau dalam perspektif Indonesia, tapi secara global umat kita ini yang 1,6 miliar ini itu kan minoritas. Sudah minoritas, tertinggal dari sisi ekonomi, tertinggal, pengetahuan, sains, peradaban kita tertinggal. Kalau tidak ada lompatan-lompatan besar yang dilakukan umat Islam, umat-umat lain akan semakin memperkecilkan kita, mengobok-obok kita, merendahkan kita. Bukti mereka berani menghina Nabi besar kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka melihat umat Islam ini lemah dari segala aspek. Saya membayangkan kalau perjalanan haji itu setelah dilaksanakan ritual dan wajib haji, rukun haji, ada diskusi-diskusi intensif. Misalnya bedah buku. Ada buku yang sangat bagus sekali, judulnya Limadha Ta'akhkhara Muslimun wa Taqaddama Ghayruhum. Kenapa umat Islam mundur ini? Sementara umat yang lain maju. Ini dibahas di sana, supaya umat Islam yang hadir ke sana menyadari, ternyata kita punya PR besar membangun umat. Kita punya tugas besar, kita tertinggal. Inilah kenapa perjalanan haji itu disebut Rihlatul Hadariyah. Perjalanan peradaban adalah sebuah studi banding. Kenapa kita tidak melakukan itu? Kalau tidak dilakukan 50 tahun, 100 tahun ke depan, umat Islam dakwahnya di jalan di tempat. Saya jadi teringat dengan ucapan Muhammad Abduh, ulama besar, pernah mengatakan, "Safartu bila di Urubah, Ra'aitul Islam wala majid muslimin,
Wa safartu ila biladil Arab ra'aitul muslimin wa lam ajid Islam. Ketika aku berjalan-jalan ke negeri-negeri Eropa, ke negeri-negeri Barat, aku melihat ada Islam di sana, tapi orang Islamnya tidak ada. Sedangkan ketika aku berjalan-jalan ke negeri-negeri Arab, aku banyak melihat orang Islam, tapi Islam tidak ada. Ternyata ajaran-ajaran Islam itu berdasarkan survei banyak dilakukan oleh orang-orang non-Muslim. Ini tamparan yang begitu keras kepada umat Islam. Pernyataan Muhammad Abu ini luar biasa. Maka kalau kita buka Google, kita ketik negara yang paling Islami, artinya negara yang paling sedikit korupsi, negara yang paling sedikit kekerasan, negara yang paling dermawan, itu bukan negara Indonesia. Meskipun Indonesia ini mayoritasnya Islam, tapi negara yang paling Islami artinya yang melaksanakan betul-betul ajaran Islam dalam arti kebersihan, kedisiplinan, etos kerja, firqah, semangat yang besar terhadap pengetahuan, itu negara New Zealand. Padahal negara New Zealand adalah negara non-Muslim. Ini seharusnya bisa menjadi hukuman bagi kita bahwa kita punya tugas besar. Makanya disebut perjalanan haji rihlatul hadariyah. Jangan sampai kita terus-menerus diobok-obok karena kita lemah pengetahuan. Sedikit gurunya, tidak biasa berdiskusi, merasa paling benar sendiri kita. Padahal kita nggak punya alat untuk menunjukkan bahwa kita ini akan bangkit. Kita dikatakan Allah dalam Al-Quran itu, kamu adalah umat yang terbaik. Menjadi umat yang terbaik tidak bisa tiba-tiba, mustahil. Kalau kita tidak menguasai pengetahuan, tidak menguasai sains, ekonomi, transportasi, informasi dan lain sebagainya. Inilah perjalanan rihlatul hadariyah, perjalanan peradaban. Betul memang ternyata yang menjalankan beberapa ajaran Islam itu orang-orang non-Muslim. Al-Quran yang ayat pertamanya bicara tentang Iqra, tetapi yang mengamalkan membaca orang Jepang. Berdasarkan survei orang Jepang itu rata-rata penduduknya dalam setahun membaca buku 360 buku. Disusul orang-orang Yahudi, rata-rata penduduk Yahudi membaca buku dalam setahun 317 buku. Disusul orang Amerika, disurvei yang paling banyak membaca buku negara ketiga Amerika, rata-rata penduduknya membaca buku 310. Orang Indonesia berapa baca buku? Bisa dihitung. Kenapa dulu umat Islam pernah bangkit pada masa keemasan? Karena ulama-ulamanya memiliki karya yang jelas. Banyak karyanya, banyak menulis. Pengetahuannya pun luar biasa. Menulis buku sampai 600 judul. Sampai ribuan kitab ditulis. Tapi sekarang ini mana ulama yang banyak karyanya, yang sampai ratusan? Kita ingat bagaimana At-Tabari menulis buku, tidak pernah kurang dalam satu hari itu 40 halaman, selama 40 tahun tidak pernah berhenti. At-Tabari. As-Suyuti menulis buku sampai 600 buku. Ibnu Sina menulis buku Al-Qanun Fittib, undang-undang pengobatan, dan sampai sekarang kitab ini ditulis, dijadikan rujukan di fakultas kedokteran di universitas-universitas Eropa. Tapi sekarang mana? Jadi kalau berdasarkan survei bahwa setiap 1 juta orang Yahudi, setiap 1 juta orang Yahudi yang meraih gelar doktor itu ada sekitar 7.000 orang. Dalam setiap 1 juta orang Yahudi, doktornya ada 7.000 orang. Bayangkan, jumlah mereka itu sekarang sekitar 16 juta. Kalikan saja 7.000 dikali 16. Kalau Indonesia mau mengejar ketertinggalannya yang jumlahnya 240 juta, kalikan 7.000 dengan 240. Begitulah jumlah doktor yang harus kita raih. Ini realistis, bukan retorika. Tapi kalau kita masih banyak merasa paling benar sendiri, berburu pada seorang guru, dan tidak jelas SDM-nya, kita akan terus menjadi diobok-obok oleh orang lain. Perjalanan haji juga disebut dengan rihlatul ruju'iyah. Apa itu rihlatul ruju'iyah? Perjalanan pulang yang sesungguhnya. Para kaum sufi mengatakan, matilah kamu sebelum mati. Artinya perjalanan haji ini adalah perjalanan pulang yang sesungguhnya, perjalanan kematian. Apa arti
kematian. Karena kita memang betul-betul dipanggil oleh Allah. Ketika kita mengatakan labbaik, Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini adalah sebuah pengakuan aku penuhi panggilanmu ya Allah. Artinya ini adalah persiapan mati, rehlatul rujuniyah, persiapan kematian yang sesungguhnya. Jadi ketika ada di antara kita yang akan berangkat ke Makkahul Mukarramah, pandangan anak-anak kita dengan pandangan seolah-olah itulah pandangan yang terakhir, tidak akan pernah bertemu setelah itu. Kalau memang kita betul-betul khusyuk melaksanakan perjalanan haji di sana. Tapi kenyataannya baru sebentar perjalanan, baru sampai di asrama haji, baru sampai di bandara, kita berpuluh-puluh kali telepon, seolah-olah kita tidak yakin bahwa Allah yang menjaga keluarga. Persiapkan kematian yang terakhir, perjalanan haji disebut dengan rehlatul ta'budiyah. Perjalanan haji itu adalah perjalanan ibadah di mana semua bentuk ibadah berkumpul pada haji. Paling tidak ibadah-ibadah itu ada disebut dengan ibadah qalbiyah, ibadah jasadiyah, ibadah maliyah. Di dalam haji semua berkumpul tanpa uang, tidak sampai kita ke Makkahul Mukarramah. Itulah ibadah maliyah. Jasadiyah, tanpa kesehatan kita tidak bisa sampai ke Makkahul Mukarramah. Ibadah qalbiyah, tanpa hati yang khusyuk, niat yang ikhlas, akan sia-sia haji kita. Insya Allah dengan memahami perjalanan haji ini sebagai rihlatul tarihiyah, rihlatul hadariyah, rihlatul wujudiyah, dan rihlatul ta'budiyah, insya Allah kita ini menjadi umat yang semakin baik. Perjalanan haji juga disebut sebagai seolah-olah ini menjadi wisuda. Allah mewisuda kita karena kita sudah melaksanakan rukun Islam yang keempat, yang terakhir kita wisuda dengan dipanggil Allah ke Makkahul Mukarramah. Insya Allah umat Islam ke depan semakin cerdas, semakin religius, semakin banyak kontribusinya, semakin menjadi umat yang tidak berhenti di ritual, tapi lebih daripada itu menjadi umat yang paling banyak kontribusinya kepada umat yang lain. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bima fihi al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil istihad wal intisar wa bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh khataman nabiyyin la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bi taqwallahi ta'ala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladziina aamanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma ja'alhum hajjan mabrura, Allahumma ja'alhum hajjan mabrura, Allahumma ja'alhum hajjan mabrura wa tijaratan lan tabur wa dhanban maghfura wa sya'an mashkura ya rabbal alamin. Allahumma rabbana innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzu bika minal jubni wal bukhli wa na'udzu bika min ghalabati ad-dayn. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun washkuru 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar.